Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, saya Abah Syukur, kelas 2 HIA, ingin membahas mengenai poin Islam dan ekonomi. Saya akan mengangkat penemuan Muhammad Abdul Manan, seorang ahli ekonomi Islam kontemporer, berupa kodifikasi dan revitalisasi ekonomi Islam. Sebelum kita beranjak jauh, alangkah baiknya kita harus tahu dulu nih bagaimana perjalanan hidup atau biografi beliau. Beliau bernama asli Muhammad Abdul Manan. Beliau lahir di Bangladesh yang pada saat itu masih masuk dalam kawasan Pakistan pada tahun 1938. Beliau menikah dengan wanita keturunan India bernama Nargis Manan, seorang wanita pascasarjana di bidang ilmu politik. Nargis Manan mempunyai peran besar dalam membantu suaminya membuat karya-karya tulis. Muhammad Abdul Manan dikaruniai 2 orang anak laki-laki dan perempuan, yaitu Khalid dan Reshmi. Beliau orang yang sangat cerdas serta penentang keras ekonomi kapitalis dan komunis. Beliau mendapat gelar master di bidang ekonomi pada tahun 1960 dari Rajshahi University di Bangladesh. Kemudian beliau bekerja di sana dan meneruskan studi ke tingkat doktoral pada tahun 1970 dan mendapat gelar doktoral pada tahun 1973 dari Michigan State University. Pada tahun 1970 pula beliau merupakan salah satu tokoh ekonomi Islam yang menganjurkan pembentukan Bank Dunia Islam atau Muslim World Bank. Beliau berpemahaman mainstream. Setelah mendapatkan gelar doktornya, beliau mengajar di Papua Nugini dan pada tahun 1978 beliau ditunjuk sebagai profesor di International Center for Research in Islamic Economics Jeddah. Selama karirnya 30 tahun, beliau banyak berperan dalam sejumlah organisasi besar, organisasi pendidikan dan ekonomi. Beliau setidaknya memiliki 7 buku yang membahas mengenai ekonomi Islam dan dipelajari di berbagai universitas. Pada tahun 1970, beliau menerbitkan buku pertamanya yang berjudul Islamic Theory and Practice. Buku ini dipandang oleh kebanyakan mahasiswa dan sarjana ekonomi sebagai buku teks pertama ekonomi Islam. Beliau mendapatkan penghargaan atas sumbangannya ini dari Pakistan sebagai Harris Academic Award of Pakistan pada tahun 1974 yang baginya setara dengan hadiah Pulitzer. Muhammad Abdul Manan menyusun berbagai karyanya dengan berlandaskan dalil-dalil Al-Quran dan hadis yang menyebutkan bahwa Islam telah mengatur sedemikian rupa sistem ekonomi yang seharusnya kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Di antara dalil Al-Quran yang menjadi teori dasar bahwa Islam telah mengatur perekonomian ekonomi adalah sebagai berikut. Bismillahirrahmanirrahim. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. Dalil Al-Quran tentang salah satu pembahasan ekonomi Islam yaitu pengharaman riba adalah وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا. Dalil hadis mengenai jual beli dalam Islam diantaranya dari Abi Sa'id dari Nabi Muhammad SAW bersabda, pedagang yang jujur dan terpercaya bersama para nabi, orang-orang yang jujur dan syuhada. Hadis riwayat Tirmidzi. Metode penemuan yang digunakan oleh Muhammad Abdul Manan adalah dengan mengkaji dan meneliti mengenai prinsip-prinsip ekonomi Islam yang ditulis oleh ulama salaf dalam kitab Turat. Kemudian beliau kodifikasi dan konsep tersebut diimplementasikan pada keadaan dan berbagai masalah yang ada pada masyarakat modern atau kontemporer. Kemudian buku tersebut menjadi rujukan dalam pembelajaran ekonomi Islam di era sekarang. Kodifikasi dan karya beliau sangat bermanfaat dalam pembelajaran ekonomi Islam karena dapat mempermudah pelajar dalam mengkaji dan mendalami ekonomi Islam agar dapat diterapkan dan diimplementasikan pada kehidupan sehari-hari. Hai, saya di sini bersama teman saya.
Jadi, apa pendapatmu mengenai kodifikasi ekonomi Islam kontemporer oleh Muhammad Abdul Manan? Hai, saya Fitratul Uyun. Menurut saya, kodifikasi ekonomi Islam kontemporer itu sangat berdampak besar bagi umat Islam. Karena di zaman modern ini, kita tentu banyak menemukan permasalahan-permasalahan di dunia Islam modern, yang mana itu tidak memiliki hukum pada zaman Rasulullah, tidak ada hukumnya pada zaman Rasulullah. Jadi atas karya Muhammad Abdul Manan ini, kita bisa mengetahui permasalahan-permasalahan baru yang mana dulu tidak ada, dan itu dikaji oleh ulama dan sudah tertulis di karya Muhammad Abdul Manan. Dan berkat karyanya juga kita sekaligus mensyiarkan agama Islam di bidang ekonomi yang mana belum banyak diketahui dan belum banyak dikaji oleh orang Islam itu sendiri. Terima kasih. Ya, jadi begitulah pendapat teman saya. Terima kasih. Halo, saya di sini bersama teman saya yang akan memberikan pendapatnya. Baik, halo teman-teman semua. Perkenalkan, nama saya Julia Unanda. Saya berasal dari jurusan Hubungan Internasional. Jadi, menurutmu apa dampak dan pendapatmu mengenai kodifikasi ekonomi Islam yang dilakukan oleh Muhammad Abdul Manan di era kontemporer ini? Menurut saya, dampak dari kodifikasi adalah, awalnya kan kodifikasi itu adalah himpunan berbagai peraturan menjadi undang-undang atau hal penyusunan kitab perundang-undangan. Dalam sejarahnya, formulasi suatu hukum atau peraturan dibuat secara tertulis yang disebut jus scriptum. Berdasarkan dasar pemikiran itu, maka hukum ekonomi kodifikasi ekonomi Islam tersebut yang berasal dari fikih muamalah yang telah dipraktikkan dalam aktivitas di lembaga keuangan syariah memerlukan wadah perundang-undangan agar memudahkan penerapannya dalam kegiatan usaha di lembaga-lembaga keuangan syariah tersebut. Terima kasih atas pendapatnya. Jadi demikianlah pendapat dari teman saya. Pendapat saya mengenai kodifikasi yang dilakukan oleh Muhammad Abdul Manan mengenai ekonomi Islam sangatlah berdampak positif ke masyarakat Muslim khususnya. Karena dengan kodifikasi itu kita bisa lebih mempermudah dalam mempelajari ajaran-ajaran agama Islam dengan lebih mendalam dan lebih mudah. Seperti contohnya kita dalam mendalami salah satu prinsip dalam ekonomi Islam akan lebih terasa mudah dibandingkan jika kita mempelajarinya dari kitab tulis langsung di kitab ulama salaf. Oleh karena itu, dengan adanya kodifikasi yang beliau lakukan, ini akan sangat meninjau pembelajaran dan pendidikan serta dapat meningkatkan mutu kualitas pendidikan di negara kita Indonesia. Oke, baik. Begitu saja. Terima kasih. Wassalamualaikum.